Halo, di depan saya memiliki TCL 10 SI NXT Paper, dan dalam video ini saya akan menunjukkan trik produktivitas pada perangkat. Baiklah, mari kita mulai dengan fitur bilas sisi. Ayo, nyalakan dulu. Mari kita buka pengaturan dan ketik sidebar. Cukup klik menulis di sini dan pastikan bahwa penulisan di sini diaktifkan. Kita juga bisa mengubah metode peluncuran. Itu bisa menggunakan gestur atau peluncuran dengan pegangan. Kamu bisa melihat perbedaannya di sini. Jadi sekarang pada dasarnya kita punya bilah tipis berwarna abu-abu di sini yang perlu kita geser untuk membuka bilah sisi. Kita juga bisa mengaktifkan peluncuran dengan gestur. Untuk itu, kita perlu lagi-lagi dari tombol di samping, menahan jari kita di layar selama sekitar setengah detik untuk meluncurkan bilah sisi. Jadi mari kita buka. Dan di sini kita punya beberapa hal. Jadi kita punya asisten penulisan, misalnya smart voice, memori, catatan lain untuk produktivitas. Misalnya kita punya mode layar terbagi dan jendela mengambang. Jika kamu mau, kamu bisa klik edit dan menambahkan semua hal yang kamu inginkan ke dalam bilah sisi itu. Misalnya jendela mengambang biasanya tidak akan ada di sini. Kamu perlu menambahkannya ke bilah sisi dari jendela ini. Lalu klik selesai dan sekarang semuanya sudah tersimpan. Jadi misalnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja jendela mengambang. Mari kita coba untuk membuka dua aplikasi secara bersamaan, atau sebenarnya satu aplikasi saja sudah cukup untuk saat ini. Mari saja kita buka catatan seperti ini. Sekarang mari kita buka bilah sisi. Mari kita buka catatan. Dan sekarang gunakan bilah sisi untuk membuka jendela mengambang seperti ini. Dan ya sekarang seperti yang bisa kamu lihat, aplikasiku sudah berhasil dibuka di jendela mengambang. Jadi aku masih bisa melakukan aktivitas di perangkatku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku bisa misalnya mengubah pengaturanku. Aku bisa misalnya berselancar di internet. Dan aku masih punya catatanku yang tersedia di jendela mengambang. Jika kamu ingin memaksimalkan jendela mengambang, klik tulisan di sini. Dan sekarang kita kembali ke mode layar penuh. Kamu juga bisa mengubah posisi jendela mengambang di layar. Cukup ambil 3 titik itu dan sekarang Anda dapat menempatkan jendela mengambang di mana saja yang Anda inginkan. Jadi katakanlah saya akan menaruhnya di sudut kiri atas. Saya rasa Anda juga dapat dengan mudah menyesuaikan ukuran jendela mengambang yang sedang aktif ini. Ya, cukup pegang bagian tepi jendela ini, lalu Anda dapat mengatur ukurannya. Jadi itulah minimum dan maksimum dari jendela mengambang. Dan ingatlah bahwa Anda selalu dapat melakukan barang-barang Anda di jendela mengambang. Jadi sekarang pun saya bisa membuat catatan baru. Saya bisa melakukan tugas saya. Sekarang saya bisa segera kembali ke pekerjaan yang sedang saya lakukan, misalnya di telepon. Jadi menurut saya fitur jendela mengambang ini cukup keren untuk produktivitas. Pada dasarnya Anda dapat melakukan banyak tugas sekaligus. Baiklah, tapi sekarang saya ingin mematikannya. Dan sekarang biarkan saya tunjukkan cara membuka berbagai hal dan aplikasi di mode layar terpisah. Jadi mari kita buka setidaknya 2 aplikasi. Misalnya bisa kalkulator dan biarkan satu lagi adalah catatan itu. Oke, sekarang mari kita buka Smart Sidebar dan di sini kita bisa membuka mode layar terpisah. Dan sekarang layar kita telah berhasil terbagi menjadi 2. Jadi sekarang di bagian atas kita punya catatan dan di bawah kita punya kalkulator. Saya bisa menghitung semua hal yang saya inginkan dan saya bisa dengan cepat beralih ke catatan. Saya bisa membuat catatan baru dan kamu tahu mengetik pada dasarnya hampir secara bersamaan. Jadi sekali lagi ini cukup bagus untuk multitasking. Jika Anda ingin menyesuaikan ukuran jendela-jendela tersebut, cukup tarik bilah tipis yang ada di tengah ini. Dan sekarang saya juga bisa menyesuaikan ukuran aplikasi-aplikasi itu. Jadi sekarang aplikasi-aplikasi. Saya terlalu banyak karena sekarang jendelanya terbuka secara maksimal, jadi hanya catatan yang tersisa. Juga dari aplikasi terbaru, Anda juga bisa masuk ke mode jendela mengambang atau mode layar terbagi. Anda cukup klik tulisan di sini dan Anda bisa membuka mode layar terbagi seperti itu. Jadi sekarang biarkan saya tunjukkan cara menyesuaikan ukurannya. Jadi misalnya seperti itu. Sekarang kalkulatornya lebih besar dari catatan. Dan sekarang catatannya lebih besar dari kalkulator. Dan ingat, Anda masih bisa menghitung dan membuat catatan. Jadi begitulah cara kerjanya. Cukup keren untuk melakukan banyak tugas sekaligus.
keseluruhan pilihan bilas sisi juga bagus untuk misalnya menghemat waktu. Di sini Anda bahkan dapat menambahkan beberapa aplikasi yang dapat Anda luncurkan dengan cepat. Jadi katakanlah saya akan menambahkan YouTube pesan misalnya. Mari kita klik selesai. Dan sekarang misalnya saya sedang melakukan pekerjaan saya di Google Chrome, saya sedang berselancar di internet, dan saya ingin dengan cepat membuka pesan misalnya. Jadi buka bilas sisi Anda, boom, klik YouTube, dan sekarang kita sudah di YouTube. Jadi tidak memakan banyak waktu, dan ini meningkatkan produktivitas Anda dan tentu saja menghemat waktu. Jadi ini adalah fitur yang cukup keren menurut saya, yaitu Smart Sidebar ini. Oke. Dan hal terakhir yang sangat penting yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah Gemini, yang pada dasarnya adalah sebuah kecerdasan buatan atau AI yang sangat canggih dan serbaguna. Tapi pertama-tama, mari kita buka pengaturannya. Sekarang mari kita gulir ke bawah sampai kita menemukan fitur lanjutan. Sekarang tombol daya, pilih tekan lama, dan sekarang di sini pilih asisten digital karena secara default saya kira akan menjadi menu daya. Jadi pastikan bahwa asisten digital sudah diaktifkan. Lalu bagaimana cara menggunakan AI-nya? Pada dasarnya dengan cara apapun yang Anda mau, karena Anda bisa tahu kan, mengajukan pertanyaan kepadanya dan memberinya tugas. Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau. Jadi misalnya, saya tidak ingin membuang waktu, tahu kan, untuk berselancar di internet, mencari resep untuk makan malam. Itu contohnya. Saya bisa dengan cepat meminta resep pada AI. Jadi misalnya saya ingin makan pasta hari ini, dan saya tidak tahu resepnya. Jadi saya akan meminta bantuan AI untuk resepnya. Jadi tekan dan tahan tombol power, dan kita bisa saat meluncurkan asisten digital, kita bisa menggunakan keyboard biasa atau kita bisa menggunakan perintah suara. Jadi saya akan tunjukkan cara kerjanya. Tolong berikan saya resep pasta. Sekarang lepaskan jari dari tombol power. Berikut adalah hasil pencarian teratas. Dan di sini kita punya beberapa resep pasta. Juga cukup cari saja apapun yang kamu inginkan. Dan ingat bahwa kamu bisa menggunakan AI untuk melakukan hampir apa saja untukmu. Dan mungkin sekarang mari kita coba dengan hal lain. Mungkin kita tanya dia pertanyaan lain. Mungkin bukan tentang makanan, tapi kita ingin tahu, saya juga tidak tahu kapan telepon pertama kali ditemukan. Katakan saja seperti itu. Jadi mari kita minta AI untuk memberikan jawabannya. Kapan telepon pertama kali ditemukan? Sementara inovator Italia Antonio Meucci diakui sebagai penemu telepon dasar pertama pada tahun 1849 dan Charles Corsu dari Prancis merancang telepon pada tahun 1854. Alexander Graham Bell memenangkan paten AIS pertama untuk perangkat tersebut pada tahun 1876. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita sudah mendapatkan jawabannya. Kita juga punya informasi untuk mencoba Gemini. Kita bisa klik coba sekarang. Dan pada dasarnya Gemini juga merupakan AI lain. Kita bisa klik gunakan. Dan pada dasarnya cara kerjanya sama seperti asisten digital. Kita bisa menanyakan pertanyaan kepadanya, menggunakan perintah suara, dan kita juga bisa mengetik secara manual. Semuanya terserah kamu. Dan mungkin mari kita coba memberikan ke Mini sebuah tugas. Mari kita atur alarm penting ini pada pukul 7 malam misalnya. Pasang alarm jam 7 malam besok untuk memastikan kita tidak melewatkan hal penting. Saya menyetel alarm untuk pukul 7 malam besok. Menurut Gemini, alarm jam telah disetel dengan benar. Sekarang untuk memastikan sepenuhnya, mari kita coba buka aplikasi jamnya. Kalau saya bisa menemukannya dengan mudah, karena sejujurnya saya tidak tahu persis di mana letaknya saat ini. Ini. Di bawah alat, mari kita buka jam. Sekarang, alarmnya, dan boom, seperti yang Anda lihat, alarm telah berhasil disetel. Saya tidak perlu melakukannya secara manual. Saya hanya meminta Gemini untuk melakukannya untuk saya, dan boom, saat Anda melihatnya. Ini juga menghemat waktu, dan Anda tahu, Anda dapat menggunakan, telepon Anda hanya dengan menggunakan perintah suara saat Anda menggunakan Gemini. Jadi, alarmnya sudah disetel. Ledakan. Semuanya bekerja dengan baik. Baiklah, jadi itu saja dalam video ini. Terima kasih semuanya telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan berlangganan.